Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan tentang haji. Sebenarnya Prof. Imam kita ini kalau haji atau umroh itu kan melihat begitu banyak perbedaan di dalam istilahnya apa ya, prosesi beribadah kita. Sholat aja contohnya, salah satu sholat. Itu kan di sana kan orang begitu bermacam-macam sholatnya. Bahkan maaf ya, ada yang kalau tawaf itu kan susah menghindari kalau sentuhan dengan apa ya, wanita itu kadang-kadang ya, terus ada yang mengatakan enggak apa-apa kalau enggak sengaja gitu. Tapi kalau di sini walaupun enggak sengaja kan batal itu. Coba bayangkan. Jadi saya pengalaman banyak di sana ketika ternyata ya di sana itu saya lihat wanita juga kan wajib membuka mukanya ketika masuk Masjidil Haram dalam acara haji maupun sholat. Nah ini menurut Prof. gimana? Padahal maaf ya, kalau walaupun sekarang sudah tidak begitu tajam ya, di sini kan masih sensitif itu, berbeda madhab itu. Padahal di sana, oh itu menurut madhab Hanafi, enggak apa-apa gitu loh. Lagi kita ini di sini, wah itu kita ini menganut Syafi'i itu tidak boleh Hanafi di sini. Terus pun ini menurut jenengan kan tiap haji apa umroh nih, tiap tahun pinten kali. 2 kali, 1 kali minimal. Kan sudah banyak sekali apa ya pengalaman yang jenengan lihat sendiri ya. Terus kan alami sendiri ternyata begitu rukun orang di sana. Tidak peduli dengan hal-hal kecil itu. Terus pun ini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik Mas Habib, memang beginilah ya, agama itu sebetulnya kan datang untuk menyelesaikan problem-problem manusia atau Mas Habib. Makanya itu agama itu ada di sepanjang zaman. Sejak zaman Nabi Adam saja sudah ada agama. Yang persoalan-persoalan lain belum terpikirkan, yang terpikirkan dulu adalah persoalan agama. Karena itu agama itu sesungguhnya adalah satu cara yang ditangani oleh umat manusia itu sejak awal berbarengan dengan adanya manusia itu sendiri gitu kan. Yang lain-lain itu menyusul sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan termasuk juga pendidikan, pasar, transportasi, macam-macam, ekonomi dan lain-lain itu kan menyusul. Tapi yang pertama adalah agama. Agama itu apa sebetulnya? Agama itu sebetulnya ingin memperbaiki manusia sesungguhnya, kehidupan manusia baik pribadi, keluarga, kelompok, bahkan juga secara keseluruhan itu loh, sesungguhnya itu. Nah yang diperbaiki itu apanya? Yang diperbaiki itu adalah sumber perilaku manusia. Nah sumber perilaku manusia itu apa? Sumber perilaku manusia itu ada yang ada di dalam hati ini loh Mas Abid. Yang ada di dalam dada inilah yang akan diperbaiki. Karena itu kalau yang ada di dalam dada ini bagus, maka perilakunya itu akan bagus. Tapi kalau yang ada di dalam dada ini sudah berpenyakit ya, hanya memang lalu manusia itu dari sananya sudah berpenyakit. Fi qulubihim maradun, bahwa di dalam diri manusia itu ada penyakitnya itu ada penyakitnya itu. Jadi agama datang itu adalah untuk memperbaiki perilaku manusia, yang perilaku manusia itu cara agama adalah lewat sumber penggerak manusia, ialah yang ada di dalam hati ini. Nah, satu di antaranya cara bagaimana agama memperbaiki manusia lewat hati itu lewat haji itu. Lewat haji itu. Karena itu maka juga kelihatan sekali ketika kita umroh, kita haji. Di sana tidak ada perdebatan sengit yang terkait yang buruk itu tidak ada itu di sana. Hal-hal kecil. Saya bisa cerita ini, Mas Habib, kalau soal haji. Saya itu kalau ditanya, mohon maaf, saya bukan karena ria atau pamer ya. Saya itu kalau ditanya haji saya itu berapa kali saya lupa. karena saya ketika itu hampir setiap tahun Mas Habib, saya diundang oleh haji.
diundang oleh pemerintah Saudi Arabia, diundang Haji khusus. oleh haji khusus itu, Khusus, ya. diundang oleh apa itu Robitoh Alam Islami, lalu kemudian juga pimpinan kampus itu kan berkali-kali, dan itu waktu itu kan tidak boleh tidak boleh diwakilkan kan itu Mas Habib itu. Belum lagi lalu umroh, teman-teman saya itu hampir setiap tahun itu kadang-kadang 2 kali, kadang-kadang pernah 3 kali, pernah saya 4 kali itu juga ada. Sudah hafal. Tapi saya tidak pernah bayar Mas Habib, jadi saya dibelikan tiket oleh teman-teman seperti itu. Kan itu saya tahu, saya bisa ngomong. Mas Habib tanya, gimana kalau di sana? Di sana itu aman-aman. Karena ketika di masjid di sana itu dia sadar bahwa yang dilihat itu adalah hatinya. Mungkin bukan fisiknya. Bukan fisiknya. Mungkin ingat itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi Allah itu yang dilihat itu bukan penampilannya itu. Sekalipun penampilan juga penting, misalnya harus menutup aurat, wanita juga harus menutup aurat. Tapi tentang potongannya seperti apa itu diserahkan kepada masing-masing kan. Orang Arab, orang daerah-daerah Arab ya pakai baju hitam-hitam itu. Tapi kalau orang Indonesia kan juga menyesuaikan tradisi orang Indonesia ini, gimana yang disukai itu kan. Di sana menjadi, kalau misalnya di berbagai tempat ya, seperti saya katakan yang lalu itu di Rusia misalnya ada madhab-madhab yang tidak bisa disatukan. Saya saling bunuh kadang-kadang. Bahkan saling bunuh, saling membenci, lalu kemudian macam-macam itu juga di negara-negara lain. Misalnya saya lihat di Sudan, saya lihat misalnya dari Irak, lalu kemudian orang-orang dari Yaman misalnya berbeda-beda. Tatkala di sana bisa bersatu kok. Jamaahnya juga satu. Padahal beda-beda. Beda-beda. Kanan kiri kita itu beda. Cara sholatnya beda. Jadi imamnya kan hanya satu. Sholatnya kan sekali saja. Ada yang begini, ada sekolahnya sekali saja. Gitu. Hari rayanya juga sekali. Sholatnya imamnya juga sekali, kan itu kan. Sholat duhur kan tidak ada duhur imam Masjidil Haram pertama, imam yang kedua ya sekali itu kan. Yang lain semua menyesuaikan dan mereka juga merasa sah-sah saja itu dengan salat seperti itu. Padahal gitu kan. Mungkin tidak semadhab. Sama madhabnya. Hari rayanya juga begitu. Hari rayanya juga sekali kan, tidak ada wukuf hari Senin lalu wukuf hari Selasa, tidak ada. Hari raya Idul Fitri yang pertama, yang kedua tidak ada di sana. Di sana menjadi satu di situ itu, dan mereka juga happy saja, tidak merasa ragu. Mereka juga datang ke Masjidil Haram semua, dan waktu di Madinah juga pergi ke Masjid Nabawi gitu kan. Dan mereka juga berjalan secara bagus. Saya kira memang satu hal yang dasar itu ya, kalau kita lihat, saya sebut sebagai hal yang dasar. Yang ngatur orang 100-200 saja kan susah Mas. Susah, betul. Gitu kan? Padahal itu berapa juta itu. Itu ngatur sholat shopnya orang sekian juta. Cukup pakai Allahu Akbar, la ilaha illallah, pakai iqamat itu. Semua sudah nata sendiri. Teratur banget. Teratur. Tidak banyak ngomong, set. Dalam waktu hanya 1 menit itu sudah rapi. Lalu kemudian dimulai untuk sholat. Ini kan sudah bersatu di situ itu. Nah, saya tidak tahu ya, di sana sudah bisa bersatu kayak begitu. Pulang-pulang kok masih. Tapi kalau pulang kok sudah berubah lagi. Ini yang barangkali perlu dijadikan sebagai bahan pelajaran. Bahan pelajaran. Ya. Nah, saya itu kadang-kadang saya sedih, memang ada perbedaan yang sifatnya furu'iyah ini. Lalu kemudian dibesar-besarkan. Apalagi sesungguhnya seperti yang saya katakan tadi Mas Habib, bahwa agama itu sebetulnya kan urusan yang bersifat batiniah ya, yang bersifat ruhani, yang bersifat apa yang ada di dalam dada ini, yang sesungguhnya orang lain tidak tahu Mas Habib. Hal yang tidak bisa ya saling membantu, tolong menolong itu ya dalam soal ibadah yang khusus ini Mas Habib. Saya katakan, saya contoh misalnya Mas Habib. Sholat itu kan susah tuh Mas Habib. Pekerjaan yang paling berat itu menurut saya adalah sholat sebetulnya itu. Kenapa saya katakan berat? Sholat itu sebetulnya kan hadir untuk
datang kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah. Lewat sebuah cara-cara, baik itu apa yang harus dilakukan secara fisik ya, apa yang disuarakan, ya, kan ada yang dibatinkan. Kan ada sholat itu kan apa yang dibatinkan itu kan. Ya, yang fi'li itu perbuatan lahir ini Pak. Qauli gitu kan. Lalu perbuatan ucapan, lalu ada kolbi, hati. Sebetulnya kan sholat itu kan hatinya. Fokusnya sebenarnya. Hati, yang berdialog itu kan hati. Hati kita kepada Allah kan itu. Hati kita kepada Allah lewat Muhammad, lewat Rasulnya, itu kan gitu Mas Habib ya. Itu sebenarnya kan untuk menyatukan antara yang kolbi, yang kauli, yang fi'li, itu kan perbuatan. Coba Mas Habib, saya enggak tahu ya, kalau itu kan apa yang saya omongkan itu kan apa yang saya lakukan sendiri. Ketika saya berusaha untuk sambung kepada Allah itu, begitu saya takbiratul ikram, Allahu Akbar, itu kan. Mestinya kan ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, tangan saya menandakan gini, hati saya kan juga tertuju kepada kan, yang saya sembah. Ternyata hati saya itu kemana-mana. Saya ingat buat konten sama Mas Habib, saya ingat kaki saya itu kapan sembuh, sakit, ya. Saya lihat saya kerja ini, saya lihat tugas-tugas saya dulu, sanggupan-sanggupan saya gimana ketika saya sakit, ini pada waktu sholat. Padahal antara kolbi, kauli, dan fi'li itu ada satu. Nah, untuk menyatukan betapa sulitnya kayak gini, siapa yang bisa menolong Mas Habib? Apa Mas Habib bisa menolong saya? Saya otomatis sangat tidak mungkin bisa menolong Mas Habib kan? Individual sekali. Itu individual sekali. Bahkan makmum juga tidak ngerti apakah imamnya itu juga sudah benar. Sebab imamnya kadang-kadang juga lupa kan? Bacaan sholatnya, rokaatnya sudah rokaat keberapa. Kan itu kan? Berarti dia kan juga ini kan tidak fokus kan? Kan nggak bisa saling tolong menolong. Tolong menolong itu ya, yang tidak bisa. Ya. Mengingatkan saja tidak bisa. Mungkin kita juga tidak tahu kok. Dalam hatinya. Ya, kalau dalam hatinya Mas Habib apa tahu kalau saya itu lagi. Ya kan. Kalau fi'li, kauli bisa. Tapi kalau yang kolbinya kan tidak bisa. Tidak bisa. Dan Mas Habib tidak tahu bahwa saya sedang keliru. Saya juga tidak tahu kalau Mas Habib juga sedang keliru. Padahal itu diingatkan Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu kan bahwa kamu lupa bahwa kamu sedang sholat. Seperti itu kan, makanya itu kan tidak bisa. Sampai ada tidak bisa tolong. Iya, tidak bisa. Nah, itu kan diingatkan atakmurunan nas bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa engkau mengajak nasmu, mengajak tubuhmu? Tubuhmu kamu ajak ke masjid. Ya kan? Tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Melupakan ketika kamu mau nyembah Allah, ternyata kamu tidak menyembah Allah. Kamu kan lupa. Antum tatlunal kitab afala taqilun, kan begitu Mas. Nah, ini menurut hemat saya, kalau orang semua menyadari itu ya, bahwa memang tatkala kita menghadap kepada Allah itu tidak bisa tolong-menolong pada hakikatnya. Pada ketika kita menghadap itu kan, kita sendiri-sendiri. Ya bina makmum, bina berjamaah. Tapi pada saat kita ini menyembah, kita sudah sendiri-sendiri. Nah, kalau itu lalu kemudian tertanam sebetulnya, tertanam di kalangan orang-orang yang sedang sholat, yang sedang beribadah ini, bahwa agama itu adalah ngurus batin, dan itu sebetulnya tidak mudah. Maka lalu kemudian akan menjadi indah Mas Habib sebetulnya beragama itu. Seperti yang kita alami ketika sedang di Mekah ini. Ketika kita sedang di Masjidil Haram, ketika kita sedang hal-hal fisik. Iya, coba di sana itu sekarang ini kan. Di sana itu kan juga selain memang manusia jamaahnya itu bisa ngatur dirinya sendiri, juga sudah ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia bagaimana menertibkan itu kan. Tapi dari sekian banyak ya, seperti lautan manusia kayak begitu, kok juga bisa tertib gitu kan. Kecuali kalau misalnya ada hal-hal
apa ya, yang ekstra ya, extraordinary seperti dulu itu misalnya ada di terowongan itu loh, nabrak itu kan karena tidak terkoordinasi gitu kan. Di situ itu ya kita tidak nyalahkan, tapi memang ngurus manusia yang sedemikian besar kayak gitu itu memang itu luar biasa. Tetapi pelajaran ya, saya ingin menyampaikan pelajaran. Coba kalau pelajaran kita ketika ada di Masjidil Haram, kita lalu kemudian tidak saja mikirkan diri kita sendiri, tatkala ada orang mencari tempat susah, lalu kemudian kita memberikan, atau ada orang yang masih nyari tempat, itu lalu kemudian kita kan orang kan pada kamu sini saja, kamu di sini, saling tolong menolong kan gitu kan. Kayak begitu, lalu kemudian tidak mempersoalkan bagaimana kamu menyembah Allah, bacaanmu apa, kan itu kan? Madhabmu apa, gitu kan? Lalu ini kan menjadi indah sekali sebetulnya kalau itu dibawa ke apa namanya kehidupan sehari. Ini memang begini. Saya kadang-kadang memang begini, Mas Habib. Watak dasar manusia itu loh, Mas Habib. Memang ya. Watak dasar manusia itu kan tidak mau pantang kelintasan. Manusia pantang kerendahan, pantang kekurangan, dan pantang kalah. Yang ini katanya karena mengikuti sifat-sifat dasar daripada manusia itu. Manusia itu dari apa dibentuk? Manusia itu dari angin. Cirinya manusia itu juga ciri angin. Pantang kelintasan, mana ada itu angin itu lalu saling, ini kan tidak ada. Pantang kerendahan itu kan air, ciri khas. Manusia juga begitu. Pantang kekurangan, itu manusia. Sudah punya rumah satu, kepingin dua, punya mobil satu, kepingin dua, kepingin tiga. Kan itu Mas Habib. Pantang kalah, ini sebetulnya. Yang menyebabkan karena itu ya kita kehidupan biasa kehidupan kayak begini nih. Karena itu ya memang cara memperbaiki orang lain, cara memberikan memang susah. Karena itu kalau Islam ya mulailah dari dirimu sendiri. Ibda binafsik. Lalu gimana cara memperbaiki? Kalau Islam itu lewat sholat, Mas Habib. Sholat itu loh yang bisa memperbaiki. Tapi apa? Adalah sholat yang khusyuk. Bukan hanya sholat. Bukan hanya sekedar sholat, tapi sholat yang khusyuk. Sholat khusyuk itu apa? Sholat yang merasa ketemu dengan Tuhan. Nah, ketika ada di Baitullah sana itu kan paling tidak kan tempat kita berdoakan yang di putaran kedua. Allahumma inna hadzal baituka wal karomuka wal amna. Bahwa sesungguhnya ya Allah, rumah ini adalah rumahmu ya Allah, itu kan. Wa abduka wal amna amnuka, di situ itu kan menyatukan kan menurut saya. Ini menurut hemat saya. Jadi kalau Mas Habib sudah menanyakan bagaimana haji ya, bagaimana haji sudah begitu semangat, orang mau berantri-antri panjang-panjang untuk naik haji. Tatkala haji juga susah, orang lalu kemudian tidak mau kehilangan momentum, lalu kemudian umroh. Umroh itu kan juga haji, itu hanya haji kecil. Hanya yang diperlukan ke depan itu adalah bagaimana para elit agama, tokoh agama, para alim ulama, para kiai itu lalu kemudian masih ada tugas-tugas lagi, ialah bagaimana agar esensi, substansi, misi, visi haji, intinya pergi haji, pergi umroh itu bisa dihayati. Saya kira kita akan makin lama akan menjadi bagus, sehingga lalu umat ini tidak beragama malah justru pecah. Menghabiskan energi hanya untuk beragama, tidak lalu menjadi konflik, beragama tidak lalu bertengkar, beragama lalu tidak bermusuhan, tapi beragama menjadi hati kehidupan ini lebih baik dan dimulai dari bagaimana hatinya itu diperbaiki, Mas Habib. Matur nuwun sangat. Makasih Mas Habib. Jadi mudah-mudahan ini penonton kita ini menjadi paham tentang misi agama itu. Karena kalau kita di Mekah dan Medina itu tidak ada masalah, itu berbeda-beda madhab, berbeda-beda cara sholat, ya macam-macam, itu rukun semua, tidak ada masalah, tidak ada saling tegur. Saya kira itu mudah-mudahan sampai di negaranya masing-masing juga seperti itu. Jangan terlalu diprovokasi sehingga itu perbedaan.
Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendek kali ini.